Sebuah video memilukan yang memperlihatkan aksi sepasang suami istri mendatangi kantor Gubernur Sumatera Utara viral dan menjadi sorotan tajam di media sosial. Sambil menangis histeris di halaman kantor, pasutri parubaya ini nekat melakukan aksi bersujud di depan poster penjabat Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Kehadiran mereka tak lain adalah untuk mengetuk pintu hati orang nomor 1 di Sumatera Utara tersebut, agar sudi membantu biaya pengobatan anak kandung mereka yang menjadi korban penikaman sadis. Dalam rekaman video yang beredar luas pada Minggu, 7 Juni 2026, sang ibu berteriak histeris menceritakan kemalangan yang menimpa keluarganya. Ia mengaku anaknya terbaring kritis di Rumah Sakit Mitra Medika akibat ditikam oleh orang tidak dikenal. Jeritan pilu sang ibu semakin menyayat hati saat ia menyebut tagihan rumah sakit yang membengkak hingga 180 juta rupiah. Demi menyelamatkan nyawa sang anak, pasutri miskin ini bahkan sudah nekat menggadaikan satu-satunya rumah tinggal mereka, namun uangnya tetap saja tidak cukup untuk melunasi administrasi. Ironisnya, dalam video tersebut juga terdengar suara sang perekam video yang mengaku sebagai salah satu mantan tim sukses Bobi Nasution saat pilkada lalu. Sambil mengarahkan kamera, pria tersebut memohon agar Bobi Nasution memberikan atensi khusus karena keluarga korban merupakan warga tidak mampu yang hanya mengandalkan fasilitas BPJS gratis. Menanggapi video viral yang meresahkan publik tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Faisal Hasrimi, akhirnya memberikan klarifikasi resmi pada Minggu malam. Faisal menjelaskan bahwa pihak Pemprov Sumut sebenarnya tidak tinggal diam dan telah menurunkan tim langsung ke rumah sakit untuk mengupayakan bantuan serta meringankan beban biaya pengobatan pasien yang dirawat di RS Mitra Medika Premier Medan tersebut. Faisal kemudian membeberkan kronologi rujukan pasien. Awalnya, korban yang mengalami luka tusuk senjata tajam mendatangi RS Pertamina Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, pada 31 Mei 2026. Setelah mendapatkan penanganan kegawat daruratan awal, dokter jaga menyarankan agar pasien segera dirujuk ke rumah sakit di Kota Medan karena membutuhkan tindakan operasi dari dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular. Namun, petaka administrasi dimulai di sini. Pihak keluarga pasien secara mandiri memilih RS Mitra Medika Premier sebagai lokasi perawatan lanjutan. Padahal, rumah sakit swasta tersebut diketahui tidak menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan, sehingga seluruh biaya pengobatan otomatis menjadi tanggungan umum atau pasien mandiri. Faisal menegaskan, sejak awal pihak rumah sakit sebenarnya telah memberi edukasi bahwa estimasi biaya operasi sangat besar, dan keluarga pun telah menandatangani surat persetujuan tindakan medis dengan estimasi awal sebesar 147 juta rupiah. Karena pihak keluarga belakangan merasa keberatan dan tidak mampu membayar, Dinkes Sumut bersama Direktur RS Pertamina Pangkalan Brandan langsung melakukan negosiasi dengan pihak manajemen RS Mitra Medika Premier untuk meminta keringanan. Hasilnya, pihak rumah sakit sepakat memberikan potongan harga sehingga total tagihan turun menjadi 129 juta rupiah. Setelah dikurangi uang deposit keluarga sebesar 45 juta, sisa tagihan kini terhitung sebesar 84 juta rupiah. Pihak rumah sakit juga berbaik hati memberikan kelonggaran waktu pelunasan hingga 10 Juni 2026. Pihak Dinkes Sumut menyatakan akan terus berupaya mencari solusi terbaik bagi keluarga korban. Namun, Faisal juga menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi pelajaran dan pengingat yang sangat penting bagi masyarakat luas agar selalu memanfaatkan jalur rumah sakit yang telah dijamin oleh pemerintah melalui program Universal Health Coverage atau UHC serta program berobat gratis Sumut Berkah agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.